Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kembali lagi di mata kuliah aljabar linear dan matriks pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang submateri matriks dan operasi matriks. Jadi submateri yang akan kita bahas pertama adalah tentang apa itu matriks, kemudian operasi-operasi yang terdapat di matriks, kemudian sifat-sifat dari matriks, sama yang terakhir adalah aturan-aturan ilmu hitung. Oke, yang pertama adalah definisi matriks. Sebuah matriks adalah sebuah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut disebut entry dari matriks. Entry di baris I dan kolom J dinotasikan dengan A, I, J. Kemudian ukuran dari matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam matriks itu ada baris dan ada kolom. Kemudian ini untuk penulisan matriks. Secara umum matriks M kali N ditulis sebagai berikut. Ini adalah kolom, ini baris. Ini ada A11, A12 sampai dengan A1N untuk yang barisnya. Kemudian kolom A11, A21 sampai dengan AM1. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang notasi matriks. Ini contoh ada matriks A yang berwarna hijau. Ini merupakan baris matriks pertama. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah kolom kedua. Matriks A berukuran ordo M kali N. Dan ini AMN itu adalah unsur atau entry atau elemen ke MN, di mana baris adalah M dan kolom adalah N. Misalkan A dan B adalah matriks berukuran sama, A dan B dikatakan sama notasinya, yaitu A sama dengan B. Jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Jadi ketika ini ada matriks A, kemudian ada matriks B, dan kedua-duanya itu kolom dan barisnya jumlahnya sama, itu berarti dikatakan mempunyai notasi yang sama. Kemudian untuk jenis-jenis matriks, itu yang pertama ada matriks persegi panjang, yaitu sebuah matriks dengan ukuran horizontal dan vertikal tidak sama, yakni matriks M kali N dengan M tidak sama dengan N. Sebagai contoh ini, jadi untuk kolomnya ini hanya ada 3. Untuk baris ini ada 1, 2, 3. Kemudian untuk kolomnya itu ada 1, 2, 3, 4. M sama N-nya berbeda. Kemudian ada matriks unsur diagonal, atau matriks bujur sangkar persegi, matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya adalah sama, M kali N. Sebagai contoh, ini ada 2 kolom, 1, 2, dan juga ada 2 baris, 1, 2. Ini ada 3 kolom, dan 3 baris. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama. Ini dinamakan matriks bujur sangkar. Kemudian yang ketiga ada matriks segitiga. Untuk matriks segitiga itu sendiri ada 2 jenis, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Ini untuk contoh matriks segitiga atas. Jadi matriks yang semua unsur di bawah unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian adalah
0. Nah, bisa dilihat matriks. Jadi untuk matriks segitiga itu sendiri itu adalah matriks diagonal yang pada kolom yang bersesuaian adalah 0, 0, 0, 0. Ini matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah, matriks yang semua unsur di atas unsur diagonal pada kolom yang bersesuaian adalah 0. Ini matriks diagonal. Kemudian yang di atas, ini adalah 0, 0, 0. Ini berarti matriks segitiga bawah. Oke. Kemudian ada juga matriks diagonal. Matriks bujur sangkar di mana setiap unsur yang bukan merupakan unsur diagonal adalah 0. Jadi diagonal unsur diagonal adalah 3, 2, 1. Kemudian selain ini atau selain bukan unsur diagonal adalah 0. 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini adalah matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas, di mana matriks diagonal setiap unsur diagonalnya adalah 1. Ini unsur diagonal 1, ini 1, kemudian 1. Dan selain itu bernilai 0. Kemudian ada matriks 0, yang dimana keseluruhan elemennya bernilai 0. Oke. Itu tadi untuk jenis-jenis matriks sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tentang operasi matriks. Jadi di operasi matriks kita akan mempelajari yang pertama penjumlahan atau pengulangan matriks, kemudian perkalian skalar dan matriks, yang ketiga transpos matriks, dan yang terakhir adalah operasi baris elementer. Ini adalah penjumlahan atau pengurangan matriks. Jadi syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks itu dua elemennya itu harus mempunyai ordo sama. Ordo itu berarti kolom dan baris itu sama. Contoh ini contoh A, B, C, D. Ini ada dua kolom, ada dua baris. Dijumlah, ditambahkan dengan E, F, G, H. Ini juga sama, ordonya ini ordo 4, kemudian ini ordo 4. Maka sama dengan A plus E, B plus F, dan C plus G, yang terakhir adalah D plus H. Tuh. Sama juga dengan contoh ini, 1 plus 6 sama dengan 8, kemudian 2 plus 6 sama dengan 8, 1 plus 5 sama dengan 6, 2 plus 6 sama dengan 8, 3 plus 7 sama dengan 10, 4 plus 8 sama dengan 12. Oke. Ini contoh untuk yang variabel huruf. Ini adalah contoh penjumlahan angka. Selanjutnya adalah perkalian skalar dan matriks. Jadi yang pertama adalah perkalian skalar dengan matriks. Contoh skalar adalah nilainya itu tunggal. Ini namanya skalar, ini skalar dengan variabel K. Kemudian ini adalah matriks. Nah, untuk mengalihkan skalar dengan matriks itu caranya sama dengan begini. Contoh ini adalah K kali matriks PQRS, maka sama dengan KP, kemudian KQ, KR, dan KS. Cukup mudah bukan? Kemudian yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Misalkan A berordo P kali Q dan B berordo M kali N, syarat A kali B haruslah Q sama dengan M. Oke, hasil perkalian AB berordo P kali N.
Kemudian B kali A haruslah N sama dengan P. Hasil perkalian BA berordo M kali Q. Oke, kita langsung aja ke contoh. Jadi ini adalah contohnya A kali B, di mana di sini matriks A berordo 2 kali 3 dan matriks B berordo 3 kali 2. Maka hasil kali A dan B adalah sebagai berikut. AB sama dengan AP plus BQ plus CR. Oke. Ini untuk yang elemen pertama. Kemudian elemen kedua, AS plus BT plus CU. Oke. Kemudian elemen ketiga, DP plus EQ, kemudian plus FR. Elemen keempat, DS plus ET plus FU. Maka hasilnya ordo adalah 2 kali 2. Seperti yang dijelaskan di sini, maka hasil perkalian dari A kali B, maka hasilnya adalah P kali N. Oke, P kali N. Maka hasilnya ordonya adalah 2 kali 2. P itu maksudnya ini 2. 2 maksudnya baris. Kemudian 3 kali 2 kolom. Jadi ingat di sini ordo dari A yang diambil adalah barisnya, kemudian ordo dari B yang diambil adalah kolomnya, 2 kolom. Ini untuk hasil ordonya, perkalian matriks. Seperti itu. Selanjutnya adalah transpose matriks. Jadi matriks transpose diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom seletak. Atau sebaliknya, notasi A transport, sel transport matriks A. Jadi notasinya adalah A pangkat T. Sebagai contoh, ini A sama dengan elemen berikut, maka ketika ditransposkan menjadi yang tadi dia itu kolom, diubah menjadi baris. Kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua. Ini adalah perubahan dari matriks ke matriks transpose atau transpose matriks. Jadi jika matriks A sama dengan A transpose, maka matriks A dinamakan matriks simetri. Sebagai contoh adalah berikut. A sama dengan 2, 1, 1, 3. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi baris elementer. Operasi baris elementer meliputi yang pertama adalah pertukaran baris. Yang kedua adalah perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Dan yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Seperti butir 2 dengan baris yang lain. Oke, sebagai contoh, yang pertama adalah OBE1. Ini ada nilai A. Yang pertama dilakukan adalah tukar baris ke-1 dengan baris ke-2. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah operasi baris kedua, di mana yang diinginkan adalah, rumusnya adalah B1 ditukar dengan B2. Maka yang baris pertama menjadi baris kedua, dan ini baris yang kedua
menjadi baris pertama. Oke. Baris pertama B1 ditukar dengan baris kedua. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah sifat-sifat matriks. Yang pertama adalah sifat matriks terhadap operasi penjumlahan. Kemudian sifat matriks terhadap operasi perkalian. Sifat matriks terhadap penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Dan terakhir adalah sifat matriks terhadap operasi transformasi. Jadi sifat operasi penjumlahan misalkan terdapat matriks A, B, C dan matriks 0 sedemikian rupa sehingga berlaku A plus B sama dengan B plus A. A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Ini untuk sifat operasi penjumlahan ya. Kemudian A plus 0 sama dengan 0 plus A. Sama dengan A. Yang terakhir adalah A plus min dalam kurung min A sama dengan min A plus A sama dengan 0. Ini tentang sifat operasi dari penjumlahan matriks. Kemudian sifat operasi perkalian. Misalkan terdapat matriks A, B, C, matriks 0, matriks identitas I, dan Mn sembarang bilangan bulat yang sedemikian rupa sehingga berlaku AB tidak sama dengan BA. Dalam kurung AB C sama dengan A dalam kurung BC. AI sama dengan IA sama dengan A. AO sama dengan OA sama dengan O. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Dan dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Seperti itu. Sebagai contoh ini, A pangkat X sama dengan I, kemudian AA sama dengan A, ini adalah X faktor, jadi jika X sama dengan 0, kemudian ini jika X beririsan dengan N. Itulah syaratnya untuk sifat operasi perkalian. Kemudian ini adalah lanjutan dari sifat operasi perkalian itu sendiri. Jadi jika matriks diagonal A N kali N sama dengan A11 dan 0, yang lainnya itu 0 semua, ini adalah tadi matriks diagonal, maka A pangkat K sama dengan A11 pangkat K, kemudian diagonal kedua A22 pangkat K sama dengan ANN pangkat K. Oke, ini adalah bilangan skalar A pangkat K. Maka hasilnya seperti ini. Jadi jika AB sama dengan 0, maka tidak selalu A sama dengan, jika AB sama dengan O, maka tidak selalu A sama dengan O. Atau B sama dengan O, atau BA sama dengan O. Seperti itu. Kemudian ini adalah sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Jadi misalkan terdapat matriks ABC dan Mn sembarang skalar, real atau kompleks yang sedemikian rupa sehingga berlaku sifat berikut. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Yang berikutnya, dalam kurung B plus C kali A sama dengan B kali A plus C kali A. Yang ketiga, M kali dalam kurung A plus B sama dengan M kali A plus M kali B. Yang keempat, dalam kurung M plus N kali A
sama dengan N kali A plus N kali A. Yang kelima, dalam kurung Mn kali A sama dengan M kali dalam kurung N kali A. Dan yang terakhir, M kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung M kali B dikali C sama dengan B kali dalam kurung M kali C. Seperti itu. Itu adalah sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Yang terakhir adalah tentang sifat operasi transpos. Jadi misalkan terdapat matriks A, B, dan alfa sembarang skalar, real atau kompleks yang sedemikian rupa sehingga berlaku dalam kurung A plus B pangkat T sama dengan A pangkat T plus B pangkat T. Ini nilainya sama. Kemudian dalam kurung alfa A pangkat T itu bernilai sama dengan alfa kali A pangkat T. Yang ketiga, dalam AT dalam kurung pangkat T sama dengan A. Yang terakhir, dalam kurung AB pangkat T sama dengan B pangkat T kali A pangkat T. Ini adalah sifat dari operasi transpos matriks. Setelah sifat, kita akan membahas tentang aturan-aturan dari ilmu hitung dalam matriks. Jadi walaupun banyak dari aturan-aturan ilmu hitung bilangan real berlaku juga untuk matriks, namun terdapat beberapa pengecualian. Salah satu dari pengecualian yang terpenting terjadi dalam perkalian matriks. Untuk bilangan-bilangan real A dan B, kita selalu mempunyai AB sama dengan BA, yang sering dinamakan hukum komutatif untuk perkalian. Dalam perkalian matriks, belum tentu berlaku hukum komutatif, yaitu AB tidak sama dengan BA, walaupun AB dan BA yang didefinisikan memiliki ukuran yang sama, atau conformable. Dalam artian adalah A sama B itu memiliki ordo yang sama. Itu tidak mesti bisa dilakukan perhitungannya. Atau dalam hal ini adalah operasi perkalian. Jadi untuk teorem 1, yaitu dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian, sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat diperagakan, maka aturan-aturan ilmu hitung matriks berikut akan sahih. Jadi ini adalah hukum komutatif untuk penambahan, A plus B sama dengan B plus A. Ini hukum asosiatif untuk penambahan, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Hukum asosiatif untuk perkalian itu adalah A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Kemudian hukum distributif, A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus AC. Ini hukum distributif, B plus C dalam kurung kali A sama dengan B kali A plus C kali A. Dan selanjutnya, ini adalah teorema 1. Bisa dipelajari di sini. Kemudian, teorema 2, dengan menganggap bahwa ukuran-ukuran matriks adalah sedemikian rupa, sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat dikabulkan atau dapat dilakukan. Maka aturan-aturan ilmu hitung matriks yang berikut akan sahih. Yang pertama adalah A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Karena nilai 0 itu tidak bernilai, maka 0 plus A sama dengan A. Dan A min A sama dengan 0. Yang ke-C atau ketiga, 0 min A sama dengan min A. Yang ke-D atau keempat, A kali 0 sama dengan 0. Atau 0 kali A sama dengan 0. Kemudian teorem yang ketiga, setiap sistem persamaan linear tidak mempunyai pemecahan. Persis satu pemecahan atau tak terhingga banyaknya pemecahan. Kemudian teorema keempat, jika baik B maupun C adalah invers matriks A, maka B sama dengan
C. Teorema 5, jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dan yang ukurannya sama, maka AB dapat dibalik, kemudian AB dalam kurung A kali B dalam kurung pangkat min 1, AB dalam kurung inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Kemudian teorema 6, jika A adalah matriks kuadrat dan R serta S adalah bilangan bulat, maka AR AS sama dengan AR plus S. Atau dalam kurung AR dalam A kali R dalam kurung kali S sama dengan A kali R kali S. Atau A pangkat R kali A pangkat S sama dengan A pangkat R plus S. Bisa juga dalam kurung A pangkat R pangkat S sama dengan A pangkat R kali S. Untuk teorema 6 ya. Kemudian teorema ke-7, jika A adalah sebuah matriks yang dapat dibalik, maka A inverse dapat dibalik dan dalam kurung A inverse dalam kurung inverse maka sama dengan A. Teorema ke-7 aturan kedua, AN dapat dibalik dan AN dalam kurung inverse sama dengan dalam kurung A inverse pangkat N. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Terakhir di teorema 7, untuk setiap skalar K yang terletak sama dengan 0, maka skalar K kali inverse matriks A dapat dibalik. Dan K kali A adalah K skalar kali A matriks dalam kurung inverse sama dengan 1 per K kali A inverse. Yang terakhir adalah teorema 8. Jadi jika ukuran matriks seperti operasi yang diberikan dapat dilakukan, maka A transpose ditransposkan sama dengan A. Yang kedua, A plus B transpose sama dengan A transpose plus B transpose. Yang ketiga, skalar K kali A transpose sama dengan skalar K kali A transpose, di mana K adalah sebarang skalar. Yang terakhir, A kali B transpose sama dengan B transpose kali A transpose. Itu demikian materi di pertemuan kedua. Jadi tentang operasi matriks, sifat, dan aturan-aturan dari perhitungan matriks. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, kemudian dipahami, dan selesaikan kuis yang ada di Skalsa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.